Jadi urusan taat perlu duit, urusan maksiat pun kada kawa kada berduit juga. Nah, duit itu bisa menggerakkan kita untuk berbuat maksiat. Nah, jadi menggunakan duit untuk menyelamatkan pribadi, jangan sampai diganggu orang, menyelamatkan diri jangan sampai dihina orang, itu bagian daripada sedekah juga ngarannya. Wa amma wiqayatul irdi, adapun yang ketiga menjaga pribadi. Pana'ni bihi badlal mal, kami maksud dengannya adalah memberikan harta lidab'i hujuwis syu'ara, untuk menolak hinaan para penyair, wasal bis supaha, celaan orang-orang bodoh, wadab'i syarrihim, menolak kejahatan mereka. Wahuwa aidan, itu pun pula ma'atanajjuzi faidatihi, serta langsung faidahnya harta ajilah dalam dunia, minal huzuzid diniyah, termasuk bagian keagamaan juga. Nah, ini ada orang ini kalau kada dibari nyaka tujuh nyambati. Nah, ini mau kada dibari katuju nyambati, kena kita padahakannya bumalar, kita dipadahakannya bakhil apalah. Nah, kita bari supaya kita jangan disambatinya. Nah, ini ngarannya wiqayatul irdi. Ini pun termasuk dalam kebaikan juga, memberikan harta kepada orang-orang seperti itu. Yang mau kada dibari kena seorang diganggunya. Nah, mau kada dibari seorang kena bisa difitnahnya. Among kata dibari kena seorang bisa digibahnya, dibari mereka supaya selamat dari ucapan-ucapan kotor mereka. Nah, ini termasuk ibadah dengan harta juga. Bil hadis tersebut, dalam hadis, ma waqa bihil mar'u irdah kutiba lahu bihi sadaqah, yang dijaga dengan seseorang, mawaqa bihil mar'u, yang menjaga dengannya itu oleh seseorang akan pribadinya, ditulis bagi dia dengan sesuatu itu sedekah juga. Padahal orang ini bukan orang berhajat, orang ini bukan orang miskin, orang ini orang cukup, tapi kadang-kadang kada dibari, bisa diganggunya kita, bisa disambatinya kita beri untuk menyelamatkan kita. Nah, itu termasuk bagian sedekah juga. Wa kaifala, bagaimana tidak, wa fihi man'ul mughtab an maksiatil ghibah, pada yang demikian itu mencegah orang yang menggibah dari maksiat gibah. Nah, kita menyelamatkan ini amun kada dibari kita disambatinya. Nah, kita berinya, ini selamat daripada gibah. Nah, menyelamatkan orang dari gibah itu pahalanya besar juga. Nah, pahalanya besar juga. Wahtirazun amma yasuru min kalamih min al-adawah, dan menjaga dari sesuatu yang keluar dari perkataannya, dari permusuhan. Allati tahmilu, yang mendorong fil mukafaah, pada membalas, wal intikam, menindak, ala mujawazati hududus syariah, atas jalan melewati hukum-hukum syariat. Ini kena kalau kada dibari disambatinya kena seorang, tuhuk menyambati seorang, kena kita kada sabar bisa membalas. Nah, terjadi hal-hal yang melewati undang-undang agama, jadi permusuhan, jadi perkelahian. Nah, jadi menggunakan duit untuk menyelamatkan pribadi, jangan sampai diganggu orang, menyelamatkan diri jangan sampai dihina orang, itu bagian daripada sedekah juga ngarannya. Yang keempat, wa amal istikhdam, bahwa annal a'mal allati yahtaju ilaiha al-insanu kasiratun walau tawallaha binafsih dhaqat awqatuhu. Yang keempat, penggunaan harta adalah membayar khadam, menggaji khadam, bahwa segala macam perbuatan yang diperlukan oleh manusia itu banyak. Makin banyak harta, makin banyak gawian yang dijaga. Namun kita kada berisi pembantu,
kada beisi orang namang gini kita habis waktu mengurusi harta. Nah, supaya kita lapang waktu untuk beribadah kepada Allah, kita cari orang. Kambing itu si Fulan Maharagu digaji, sapi ini si Fulan Maharagu digaji, kebun ini si Fulan menjaga digaji. Nah, menggaji-gaji itu adalah kebaikan. Kebaikan. Kenapa? Karena untuk melapangkan waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau tawallaha binafsi, kalau dia urus itu pekerjaan seluruhnya dengan dirinya sendiri, da'at awqatuhu, hilang waktunya, habis waktunya. Nah, baik kita berzikir, baik kita baca Quran, pada membersihi kabun. Membersih kabun itu upahakan. Nah, ini ngarannya harta yang jadi kebaikan lawan seorang. Nah, itu macam yang kedua. Jadi yang pertama, duit digunakan untuk nafkah seorang. Yang kedua, duit digunakan untuk manusia. Terbagi 4 macam: sedekah, muruah, menjaga kehormatan diri, upah-upah khadam. Nah, yang ketiga, annahu usalis ma yasrifuhu ila insanin muayyan walakin yahsulu bi khairun 'am. Yang dia serahkan itu harta kepada orang tertentu, tetapi hasil dengannya kebaikan yang banyak. Kabina'il masajid, mengolah masjid, wal qanatir, jembatan, warribatat, pesantren, waduril mardha, rumah sakit, wa ghairi dzalik minal awqafil mursadah, dari wakaf-wakaf yang disediakan lil khairat, bagi kebaikan-kebaikan. Wahia ini, yang ketiga ini, minal khairatil mu'abbadah, ini adalah kebaikan yang kekal, ad-darrah, yang mengalir ba'dal maut, sesudah mati, al-mustajribati, yang membawa, yang menarik barakata adayatis salihin, berkah doa orang-orang salih, wa nahika biha khaira, cukuplah engkau dengannya itu kebaikan. Nah, fahadihi jumlatu fawaidil mal fiddin, inilah kesimpulan faidah harta dalam agama itu. Nah, jadi bila dalam hal-hal ini harta itu disudah akan ada datang ke tempat kita biduan-biduan itu. Tentunya akan datang kepada kita orang-orang jauh yang membawa kebaikan kepada kita. Jadi urusan taat perlu duit, urusan maksiat pun kada berduit juga. Nah, duit itu bisa menggerakkan kita untuk berbuat maksiat. Asaniyatu, yang kedua, ayyajurra ila tana'um fil, baik agama maupun dunia. Amad diniyah pasalasun, penyakit harta dari sisi agama ada 3. Al-ula ayyajurra ilal ma'asi, harta itu menarik, membawa kepada maksiat. Di tangan orang yang kada bagus, harta jadi maksiat. Nah, digunakannya untuk maksiat, digunakannya untuk berpuya-puya, digunakannya untuk menukar nang haram, digunakannya untuk segala macam kemaksiatan. Kenapa? Karena harta di tangan orang yang kada baik ini. Fa'innal mala yuharriku da'iyatal ma'asi wartikabal fujur, karena harta itu menggerakkan ajakan maksiat dan melanggar yang jahat. Jadi orang berbuat baik itu perlu duit. Orang berbuat maksiat pun perlu duit. Kita mendatangkan kari internasional perlu duit. Perlu ongkos pesawat, tiket segala macam. Kita mendatangkan biduan perlu duit juga. Ada biduan yang prainya larang pada kari ini tuh ongkosnya. Nah, tergantung duit di tangan siapa. Kalau duit di tangan orang saleh, kada akan ada datang ke tempat kita biduan-biduan itu. Tentunya akan datang kepada kita orang-orang jauh yang membawa kebaikan kepada kita. Jadi urusan taat perlu duit, urusan maksiat pun kada berduit juga. Nah, duit itu bisa menggerakkan kita untuk berbuat maksiat.
As-saniyatu yang kedua ayyajurra ila tana'um fil mubahat, bahwasanya harta itu membawa kita kepada bernikmat-nikmat pada perkara yang boleh, wa tamarruni alai, terbiasa atas tana'um, hatta yasira ma'lupan, sehingga jadilah itu tana'um kebiasaan indahu di sisinya, wa mahbuban disukai, la yasbiru anhu, dia tidak sabar daripada tana'um itu. Nah, yang kedua, harta ini membawa seseorang kepada kesenangan-kesenangan. Rumah nang nyaman, pakaian nang nyaman, makanan minuman nang selalu nyaman, akhirnya jadi kebiasaan. Akhir jadi kebiasaan. Kayaknya bila duitnya tak ada berduit, maka mahir nang nyaman-nyaman itu lalu kini bisa mengambil ampun orang, bisa menipu orang. Kenapa? Karena hidup sudah biasa bersenang-senang dengan duit yang banyak. Duit bisa habis, duit habis, kebiasaan nyaman untuk kada mau hilang, akhirnya apa? Gawian lalu kena kada baik. Wa idza stadda unsuhu bihi rubbama la yaqdiru ala tawassuli ilaihi bil kasbil halal, bila bersangatan jinaknya dia dengan bernikmat-nikmat, kadang-kadang dia tidak sanggup atas sampai kepadanya dengan usaha yang halal. Wa yaktahi musyubuhat, akhirnya dia masuk dalam yang syubhat. Wa yakhudu, dia masuk bil kadhibi, dusta, wan nifaq, kemunafikan, wa sa'ir akhlaqir radiah, dan sekalian akhlak-akhlak yang jahat. Nah, kadang-kadang orang bernikmat-nikmat ini biayanya tinggi, biaya hidupnya mahal, usaha nang halal kada cukup membiayai, akhirnya kita masuk kepada usaha-usaha nang kada baik untuk mencukupi kebutuhannya dalam bernikmat-nikmat dalam kehidupan ini. Liyantazima lahu amru dunyahu, agar teratur bagi dia perkara dunianya, wa yatayassara lahu tana'umuhu, mudah bagi dia bernikmat-nikmat, wa dzalika min syu'mil mal, dan ini adalah kejahatannya harta. Nah, jadi kejahatan harta itu yang pertama, mudah untuk berbuat maksiat. Bagi orang yang kurang iman, maka harta ini mudah membuat dia maksiat. Yang kedua, harta ini membawa dia kepada kesenangan-kesenangan, yang akhirnya kesenangan itu jadi kebiasaan. Begitu kena duitnya kada cukup lagi, kebiasaan sudah jadi senang, maka mencari duit dengan cara yang kada bagus lagi. Asali satu yang ketiga, annahu, bahwa itu harta, yulhihi islahu malihi an zikrillahi ta'ala, melalaikan akan dia, membaguskan hartanya daripada zikir. Nah, ini yang ketiga. Kan harta ini diurus, harta dirawat. Kadang-kadang kita mau urus harta ini, ada ingat lagi lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma syagadal abda anillah fahuwa khusranun, tiap-tiap yang menyibukkan hamba daripada Allah itu namanya kerugian. Hanya kerugian. Sibuk mencari duit, lalu kada ingat lagi lawan Allah, nah itu sudah kerugian ngarannya. Nah, ini penyakitnya harta ini. Dari sisi ini maka harta itu menjadi tercela jadinya. Wa ammal afatud dunyawiyatu, adapun penyakit-penyakit dunia, pakasiratun, banyak. Yang tadi penyakit akhirat, membawa maksiat, membawa berpuya-puya. Yang ketiga, mulah lupa lawan Allah, itu penyakit harta nang di akhirat kena. Yang di dunia bang, pakasiratun, banyak, kal khaufi, takut. Orang banyak harta tuh penakutan, takut. Al khawf, wal huzni, sedih, wal ghammi, risau, wal hammi, duka cita, wa ta'ab kidab'il hisab, dan susah payah pada menolaknya perhitungan-perhitungan. Wa tajassumul masaib, wa tajassumil masaib, menyandang kesulitan-kesulitan, fi hifzil mal, menjaga harta, wa kasbihi, mencarinya,
wal pikri memikirkan pihibzil mal menjaga harta, wa kasbih mengusahakannya, wal pikri fi khusumati syuraka berpikir bila mana ada pertengkaran antara sekutu, wa munazahatihim dan pertengkaran mereka, wa audiyatu afkarid dunia la nihayatalaha pikiran jurang-jurang pikiran dunia ini kada ada kesudahannya. Nah faizan kesimpulannya tiryaqul mal tawarnya harta. Pertama akhdhuhu min hillihi mengambil harta dari yang halal. Harta ada 3, ada halal, ada syubhat, ada haram. Kalau hendak selamat dengan harta ini dunia akhirat, ambil yang halal. Ambil yang halal. Itu satu. Yang kedua, wasarfuhu fil khairat, menggunakannya pada jalan kebaikan. Nah, itu 2 macam tuh. Bila harta ini dengan 2 macam itu, maka harta ini adalah kebaikan. Harta ini manfaat lawan kita. Yang halal yang kita ambil, menggunakannya di jalan kebaikan. Baik kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk manusia, kebaikan untuk agama. Kebaikan diri sendiri seperti menggunakan harta untuk ibadah. Kebaikan untuk orang lain menggunakan harta untuk sedekah, muruah, membayar upah segala macam. Nah, kebaikan harta untuk agama, maulah masjid, maulah sekolahan, maulah rumah sakit dan sebagainya. Nah, bila demikian harta kita gunakan, maka itu adalah keselamatan, keberuntungan jadinya harta itu. Wa ma ada zalik sumumun, selain itu adalah racun harta itu. Selain itu harta tadi menjadi racun yang membunuh kita. Ambil yang subhat, ambil yang haram, kita satu saat akan dibunuhnya. Gunakan dalam maksiat, maginnya lagi. Wa afatun, penyakit-penyakit. Nas'alullah ta'ala, kita minta kepada Allah as-salamah, keselamatan, wal auna, pertolongan bilutfihi wa karami, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian bayanu dhammil hirsi wa tama'i wa manhil qana'ah wal iktisad. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.